Halo teman-teman, selamat datang di Kamu Kita. Maaf openingnya biasa aja. Dan ini adalah konten. Ini dia loh yang namain saya Uus dan dia akan menjadi peserta Bentang Jawa 2025. Introduction-nya masih begitu ya? Gak, itu judul kontennya itu. Oh iya? Iya, itu judul kontennya. Jadi buat teman-teman yang mungkin bersepeda dan melihat gue bersepeda dan kok tiba-tiba Uus dalam 3 bulan dapat 2.200 km gitu. Dia biangnya. Ya. Tipis-tipis lah. Tai. Ini Pandu ya, ini Pandu Pramudito, ini teman gue SD. Yang pertama kali namain gue Uus karena sudah terlalu banyak nama Rizky di sekolahan. Sama Kiki. Sama Kiki. Betul. Iya kan Rizky jadi Kiki kan? Iya. Iya. Terus tiba-tiba dia bilang kayak, lu mah gak usah Kiki lu, gak usah Rizky, lu mah Uus gitu. Karena nama gue Rizky Firdaus. Dia yang pertama kali. Kenapa sih Pan lu? Gitu Pan nama gue Pan. Kalau kita di Ciledug, nama Kiki tuh 20.000 orang kali satu angkatan. Nama lu Firdaus. Firdaus. Udah sama Rizky Firdaus ya? Daus masih kepanjangan tuh. Daus saya lah. Biar cepet kan. Buat teman-teman yang gue suka ceritain soal temen gue kecil yang bertahan sampai sekarang. Pertemanan itu bukan soal banyaknya ketemu, tapi banyaknya quality time yang dilakukan gitu. Dan gue ngerasa Pandu ini salah satu temen yang gue yang seperti itu gitu. Dan satu-satunya teman SD yang masih in touch sampai hari ini dia gitu. Orang yang ngasih nama Uus, yang harusnya gue tuh benci tahu sama dia. Enggak lah. Wah, tiba-tiba enggak lah. Kan lu bukan gua, Pan. Egois banget gue ya? Iya, enggak. Enggak tiba-tiba bisa bilang enggak lah anjing. Nah, tiba-tiba kayak ini awal mula gue sepeda adalah gue nggak tahu menau nih soal ya karena kita in touch itu kayak setahun tuh kayak cuma sekali main ke rumah gue, habis itu udah Lebaran doang tuh ya. iya, habis lebaran terus kayak Pan habis kena daging nih enaknya beginian nih Pan, let's go gitu kayak sama dia nih setahun sekali ya Pan ya. Setahun sekali iya. Dan gue ngerasa pas lu sepedahan, gue nggak tahu tuh sebelumnya lu udah pernah ke Sawarna, udah pernah ke mana gue nggak tahu tuh karena lu nggak update kan. Iya. Tiba-tiba lu ke Solo, terus gue bilang sama dia itu kayaknya adalah kata-kata yang sebenarnya gue syukuri dan gue sesali gitu Pan. Kenapa tuh? Pan kan gue punya sepeda juga, ajak-ajak dong. Itu tuh gue sesali dan gue syukuri itu Pan sebenarnya. Ah iya, komen ya. Iya, dia story terus gue bilang kayak, ya gue juga nggak tahu ya namanya juga ya sama teman lama ya ngomong aja gitu. Dan beneran diajak. Muter-muter dulu ya kan. Habis itu berapa kali kita muter-muter bentar, habis itu makan siang lunch di Bogor ya nggak? Habis dari Bogor yang cuma bolak-balik 80 kilo yang gue banyak keluhan ya. Belum bike fitting waktu itu kan ya. Pinggang sakit apa segala macam, terus tiba-tiba diajak 250 kilo anjing. Tapi tuh ya habis dari Bogor lu langsung ini kan maraton kan lu? Iya. Kagak tidur juga tuh. Kagak, iya langsung maraton. Betul. Dia nih tiba-tiba 250 kilo anjing. 100 kilo aja gue belum pernah anjing. Iya. Yang bikin love, cinta Ramadan. 250. Tuang dulu lah Pan lah anjing. Pusing gue ngebayangin itu. Tiba-tiba 250 kilo anjing. Aduh, hatur nuhun Mang. Enggak usah pakai bahasa Sunda, lu jawab Pan. Jadi sebelum kita ngobrolin ke arah sepedahan nih, dimana ini adalah temen gue yang pertama kali mengajak gue untuk kayak tiba-tiba jadi cinta ke sepedahan, tiba-tiba jadi ketagihan untuk kayak long ride gitu, ini dia gitu. Dan historinya gue sama dia tuh agak lumayan panjang dan pelik. Lu tau gak alasan kenapa dia
berani buat ngajak gue tiba-tiba yang ya pemula sepedahan terus tiba-tiba kayak 200 kilo terus habis itu kayak nanjak gradian 25 gitu. Simple aja. Dia cuma bisa bilang kayak ya karena lu mampus. Ya Bisa. Fighter bro, boxing kan. Histori lu boxing kan lama juga kan. Iya. Pasti mentalnya udah bisa ini. Easy peasy lemon squeezy. Gue bilang sama dia, Pan, kalau gue nih gue kasih ke orang yang baru mulai sepedaan, gak mau sepedaan lagi, Pan. Gue ngomong gitu ya, Pan. Dan dia tiba-tiba kayak bentang Jawa gitu. Gara-gara lu juga yang nyuruh daftar. Lu juga yang nyetan-nyetanin kan, daftar lah. Daftar gua. Ya mana gue tahu lu bakal keterima kan, gue nggak tahu, Pan. Orang gue ngedoain lu gak keterima kan. Iya, gue Iya juga kan? mana tahu. Buat teman-teman yang tidak tahu adalah basicnya Pandu ini adalah naik gunung. Sudah berapa patch yang ada di jaket lu? Dikit lah, Pak. Nah, gitulah. Ya gunung-gunung 3.000 di Jawa udah. Gunung-gunung 3.000 di Jawa. 3.000 di Jawa. Kalau luar baru dikit lah. Sulawesi 1, Sumatera 1, NTB 1. Basicnya Mapala, Wanadri juga ya. Iya, tapi nggak beres lah itu sama gua. Ya, ya maksudnya nggak into di situ. Iya, masuk Tapi doang. pernah ikut pelatihannya. Iya, pernah. Tapi banyaknya mah di Mapala, Binus. Ya, ini lulusan Binus juga. Jadi kayak dia mengakui kalau lebih banyak ibadah dilakukan dibanding hiking sih menurut gue sih udah nilai plus ya Pan buat sepeda ya. Itu udah plus 1 Pan itu Pan. Iya. Itu udah plus 1 tuh buat sepeda tuh. Benar. Ya kadang-kadang kan ada orang yang ngomong naik gunung bersama teman-temanmu maka kamu akan tahu sifat aslinya. Tapi sepeda juga gitu kan? Sama. Itu applicable di sepeda, apalagi long ride tuh yang kemana-mana itu applicable juga. Sama kan kondisinya pasti dari dibabat habis sama cuaca, sama keadaan jalan lu nanjak. Kondisi fisik. Iya. Sama kayak naik gunung lah. Iya. Gue setuju sih. Jadi kayak ini teman gue Pandu ini nih license guide ya buat teman-teman yang mungkin pengen pengen hiking, pengen coba buat menaklukkan gunung apa nih teman gue nih Pandu, cuman ternyata passionnya sudah tidak di situ ya. Berapa tahun Pan di situ? Bergelut di dunia naik gunung dari 2010 sampai tahun ini gue masih naik gunung, berarti berapa tuh? 15 tahun ya? Iya, 15 tahun. Iya. Tiba-tiba switching ke sepeda baru setahun belakangan tuh. Oke, ini kan banyak dari DM gue yang kayak mending naik gunung gak sih gitu. Kayak ya jalan aja gitu dibanding naik sepeda gitu. kayak mungkin yang orang-orang hiking itu nganggep anak sepeda tuh cheating karena kita pakai kendaraan gitu. Kalau menurut lu pribadi gimana, Pan? Masing-masing punya kolamnya sendiri sih kayak naik gunung. Kalau sepeda tuh yang selama ini gue sadarin, kalau gue naik gunung kan gue naik transportasi mobil sampai ke base camp. Terus naik kereta. Itu di jalannya gue nggak begitu aware, nggak begitu menghargai. Lu ngelewatin apa aja tuh karena lu skip. Karena terlalu cepet kan kalau kendaraan. Tapi naik sepeda itu gue jadi ngehargain. Karena kan speednya pas. Lo kalau jalan kelamaan, lari kelamaan, naik mobil, naik kereta lo terlalu cepat, naik sepeda nih speednya pas, lo masih lihat sekeliling lo kiri kanan. Itu yang gue tuh juga baru sadar sih. Kayak di Ciputat tuh banyak kafe-kafe hidden gem gitu ketika sepedahan sih. Iya, gue ngerasa di situ juga sih ya. Dan waktu itu lo juga pernah bilang kayak perjalanan jauh ke gunung itu lo harus lewat transportasi umum dulu. Yang lu skip itu kan. Sedangkan lu bisa jauh naik sepeda dari depan rumah lu. Dari lu keluar rumah tuh lu start gitu. Iya, betul. Itu ternyata lebih apa daya jelajah ya lu bilang ya? Iya. Daya jelajahnya tuh kayak lebih luas gitu. Lebih jauh lah gitu. Manpower ya, daya jelajah yang manpower ya. Lu udah keluar pagar tuh udah berpetualang lah kalau gue naik sepeda. Dan itu yang gue inget-inget sampai sekarang kayak apa ya? Ya kata-kata lu di awal itu yang ngebuat gue ngerasa kayak sejak kapan sepedaan itu tuh olahraga gitu. Olahraga itu otomatis. Tapi yang paling pertama adalah sepeda itu
alat transportasi, Pan. Iya. Iya kan? Jadi dari depan rumah lu tuh kayak lu udah nyalain Wahoo atau Garmin atau apa gitu, kayak lu nyalain itu kayak start gitu di situ. Maksudnya gunung mungkin fulfilling juga gitu ya. Cuman yang sekarang fulfilling banget nih misalnya lu ajakan naik gunung atau lu naik sepeda, gue pasti pilih sepeda. Sekarang? Untuk sekarang. Lebih fulfilling aja untuk sekarang. Dan dia adalah orang yang pertama kali bilang ke gue, ini gue adalah orang yang sulit untuk appreciate the view. Karena menurut gue itu bisa dilihat dari Google Image. Ya kan? Dan menurut gue sama aja kok kalau lu punya layar gede, lu lihat di Google Image ya rasanya bakalan sama gitu. Gue inget banget waktu itu gue lagi ada di tanjakan Pabangbon bareng sama lu sampai Pabangbon di hutan pinus itu. Lu bilang ke gue kayak gimana Us? Gitu kayak biasa aja Pan. Terus lu nunjuk ada rumah-rumah kecil yang udah kecil banget itu kayak Us, kita dari situ nggak tahu kenapa itu hutan pinus kerasa enak banget. Nggak tahu Pan. Pemandangan itu cuma bisa didapetin kayak rasanya gitu ya. Emang kalau lu pakai badan lu untuk menuju situ gitu. Karena effort kita kan udah. Iya, gua nggak nyangka kayak tempat kita istirahat pertama, checkpoint pertama kita sebelum akhirnya nanjak itu ke Pabangbon. Yang di warung ada balai-balai. Iya, yang gua mandi di situ tuh, yang gua nyiram badan gua itu. Anjing sekecil itu Pan rumahnya Pan. Life changing lah buat gue. Gue jadi lebih bisa lumayan menghargai view gue di situ. Karena gue berada di situ nggak pakai apapun, gue pakai kaki gue gitu untuk sampai situ gitu. Gue nggak tahu dengan orang dengan naik gunung seperti apa karena emang gue nggak suka. Jadi gue pernah nyoba dan ternyata nggak pas ya. Naik gunung itu bukan cup of my tea lah. Bukan hal yang kayak gue coba perjuangkan apa gimana, nggak di situ gitu. Tapi pas gue naik sepeda tuh kayak lu bisa ada di summit, ada di atas itu di hari yang sama gitu. Dan dari rumah. Dan menurut gue tuh kayak itu tuh kebayang-bayang Pan di kepala gue gitu. Dan jaraknya nggak deket loh itu, jauh. Iya. Apa yang gue kadang-kadang suka nanya sama dia tuh kayak, jadi ada istilah loading itu jadi kayak lu bawa mobil, bawa sepeda lu menuju satu titik, habis itu lu start dari situ, jadi lu fresh gitu. Ada istilah loading loh. Gue suka ngomel sama dia, Pan, ini orang-orang kesini pada loading loh, kok kita enggak? Strong. Gue memulai sepedahan gue dengan geng ini, geng Mapala Binus. Yang kadang-kadang gue ngerasa kayak ini kalau orang lain nih yang masuk sini sih nggak ada trip kedua sih Pan. Kapok ya? Kapok. Maksudnya kayak ketika ada akhirnya teman-teman gue yang beberapa teman gue gitu yang nanya ke gue, terus gue mau ikutan grup lu dong buat itu. Gue bilang kayak boleh. Boleh tapi sorry nih ya gitu, maksudnya kalau nggak, anak-anak tuh gengnya dia tuh care, maksudnya kayak bukan yang ninggalin gitu, kayak pasti jagain gitu. Cuman kalau mentalnya secara dalam bawah alam sadar tidak bisa melawan, pulang. Dan maksud gue tuh kayak lu lala move dari posisi antah berantah itu tuh kadang-kadang kayak sejuta deh lala move gitu, kayak bener sih. Itu yang jadi obrolan kita kan Ban. Ya kalau lu mau lala move dari sini sebenarnya sih usia pertama mahal, yang kedua belum tentu ada yang ngambil. Kan affordable, lala move 1 juta tapi beres tuh perkara kan sampai rumah. Lu makan di warteg 20.000 jadi bensin, nyampe juga ke rumah. Beda variabel waktu doang kan. Anjing. Ini adalah mindset yang gue selalu denger di jalan anjing. Ini nih. Capek. Udah istirahat dulu aja. Mau minum ini. Minum minuman gue nih. Lu butuh apa? Di provide semuanya. Semuanya difasilitasi gitu.
Di Strava lu udah berapa kilo? Tahun ini kayak 4.800-an. Lu baru 2 tahun sepedaan, Pan? Iya, baru Agustus kan. Setahun kalau rutin banget ya. Nah. Setahun rutin banget tuh. Jadi sebenarnya gue kan ngikutin pace lu kan. Gue 3 bulan 2.300 bangsat. Lu bisa. Karena lu fighter. Rocky Balboa. Fighter banyak, Pan. Maksudnya bisa. Jet. Ini terus yang diucapin sama dia di jalan tuh. Gue gak mungkin ngasih rute ini kalau bukan lu gitu kayak. Iya sih, kalau orang lain gue gak akan ajak. Kalau lo gue yakin soalnya bisa. Ini genuine gue, nggak ngasal-ngasal ya. Gue tersanjung Pan ngomong gitu. Saat gue nggak tahu sains soal sepeda, dimana berat badan itu punya pengaruh. Yeah. Gear ratio dan berat badan itu ternyata sangat pengaruh. Watt per kilo. Iya. Segala macem. Dari awal gue bilang, wah anjing, Pandu percaya sama gue pasti bisa. Pas gue lihat YouTube, gue baca jurnal, pantesan ya badan-badan pesepeda tuh setipe gitu. Iya. Yeah. Emang ngincer berat badan tertentu gitu, Pan. Ya karena gue nggak banyak cerita spesifik detail apa yang kita laluin. Cuman buat teman-teman yang mungkin penasaran dengan rute Pabangbon, bisa searching aja kayak review pariwisata Pabangbon itu. Sama Cisalada. Atau Cisalada boleh. Gue ngejelasin ke bini gue. Karena tuh gue pulang joprak, Pan. Iya, mana hujan lagi kan itu kita. Iya. Yeah. Joprak, gue balik joprak gue, Pan. Terus kayak, emang sesusah apa sih gitu. Terus kayak, gue searching di YouTube. Terus gue bilang, nih Bun, ini rute yang gue lewatin. Karena gue gak pernah nonton juga kan. Kita nonton bareng gitu kayak. Dia naik motor gitu. Terus si AA-nya bilang, jadi buat teman-teman ya, yang mau melewati Pabangbon, pastikan motor kalian fresh anjing. Enggak, lu bayangin aja motor harus kondisi fresh, Pan. Lewat Pabangbon gitu. Gue baru waktu itu berapa bulan gue sepedaan? 2 bulan berarti gue sepedaan. 2 lah. 2. Habis bulan puasa kan gitu tuh. Iya. Ikut lu bangsat. Seru tapi. Seru. Kalau nggak ada lu nggak seru. Pulang gua. Tapi gue pernah bilang soal, ya ada di video sebelum ini yang gue bilang kayak ada perjalanan spiritual yang terjadi saat lo long ride, apalagi ketika long ride-nya ketemu banyak tanjakan ya Pan ya. Wah, gue nggak tahu gue seberapa lama nemuin kayak gue dan temen gue gitu kayak bisa heart to heart gitu kayak itu di situ kan Pan kita. Oh iya. Pas lo lagi nungguin gue. Ada view City Lights lagi malam-malam. Wah kacau sih itu sih. Untung gue nggak gay itu. Cipokan sih. Gue sikat lu di situ. Gue gay. Tapi itu momen yang selalu gue inget Pan. Maksud gue tuh kayak gue sama lu ngomongin hal-hal yang selalu menyenangkan di hidup gue, di hidup lu lagi ngelewatin apa, gue lagi ngelewatin apa. Kita tuh nggak pernah ngebahas hal-hal yang kayak lu lagi sulit apa. Itu tuh kayaknya jauh dari. Iya nggak pernah. Dari obrolan, bener gak sih? Iya nggak pernah. Iya kan? Terus kayak tiba-tiba kayak tiar gitu. Gue lagi ada masalah, terus juga lu juga jadi paham. Iya. Kenapa gue sekuat itu sampai di titik itu gitu kayak anjing, terus kayak lu tai lu, gue kira tuh fine aja lu gitu, lu kayak gue juga nggak tahu Pan, gue wow anjing itu view City Light, lampu tuh cuma ada penerangan dari desa itu kan, kalau di kabupaten kan penerangan jalan itu kan jarang ya. Jarang. Kita ada di bawah situ kayak lampu Mr. Bean lah. Spotlight banget tuh. Terus lampu tuh cuma nyala dari lampu itu, dari lampu dari sepeda kita sih kayak anjing nih. Gimana ya gue ngasih tahu ke temen gue kalau sepedahan tuh sama temen yang
believe gitu, maksudnya sama teman yang believe sama lu tuh kayak bisa sejauh ini, sedalam ini, kayaknya kalau semua orang sepedaan tuh kayaknya psikiater, psikolog tuh nggak laku, Pan. Nggak laku. Iya kan? Ngasih resepnya rute. Psikolog. Kalau makin parah elevasinya tambahin ya, Pan. Elevasi tambahin. Bener, elevasi tambahin, anjing bener. Wah gila sih, gua ngerasa di momen itu tuh gua ngerasa kayak hal-hal yang gua selalu bilang ke gua kayak entah terapi atau apa tuh kayak bullshit gitu ya, Pan. Tapi gue baru baca berita, gue nggak tahu ya berapa bulan yang lalu itu di entah psikolog kalau gue nggak salah ya, itu kayak di UK disuruh tuh lu sepedahan tiap hari, terus lu kalau kenapa segala macam long ride, iya lu disuruh sepedahan sih. Cuman gue nggak tahu apakah itu ada jurnal ilmiahnya. Gue kayak baca berita aja di Google. Tapi Pan, gue ngerasain sendiri, Pan, gue membaik, Pan. Iya. Men, gue nggak tahu cara gue berterima kasih ke lu seperti apa, cuman kayak ini tuh hubungan gue sama Pandu ini relationship-nya agak lumayan rumit dan tricky ya, karena cara kita ngebales kesuksesan satu sama lain tuh nggak sama. Dia waktu itu tiba-tiba sepedaan ke Solo, itu tiba-tiba karena dia mikirnya, dia ngomong ke gue kayak, anjing si Us tiba-tiba boxing, anjing tiba-tiba pukul-pukulan sama Jering. Iya. Iya kan? Anjing nih, yang dia lihat itu bukan seberapa kaya, seberapa sukses, seberapa terkenal. Nggak ada di kepala dia gitu. Yang ada di kepala dia kayak, anjing nih teman gue, tahu-tahu ada petualangan baru nih. Tiba-tiba boxing nih, tiba-tiba kesana kesini ini kayak nggak bisa nih. Gue harus cari sesuatu. Tiba-tiba lu sepedaan ke Solo 500 kilo kan itu. Iya 600. Lu ada achievement, gue harus ada achievement tipis-tipis lah, milestone aja. Men, bersyukur lu punya teman-teman yang ngelihat milestones teman lu itu berdasarkan seberapa jauh teman lu berpetualang, men, bukan seberapa banyak uang yang dia punya. Itu tuh sebenarnya itu blessing tau, Pan. Iya blessing sih. Blessing dong sebenarnya. Ya iya. Lu bisa aja kayak lu lihat kayak sudah ada di titik ini nih kayak gitu, lu bisa di situ juga kan. Mes juga gue, maksudnya kan gue kenal lu dari SD cuy, dari lu start dari from zero lah gue tau. Terus sekarang lu minus lu udah dari titik ini, gue sih mes gitu, anjir lu udah punya rumah, udah punya keluarga segala macam, rezeki lu sabi, maksud gue mes lah. Cuman yang bikin gue mes apa ya, lu boxing, lu sampai tanding segala macam itu kan effort yang apa ya, menurut gua effort pakai badan lu gitu. Butuh proses ya. Proses. Maksudnya kerja juga butuh proses sih. Lu tapi ini pakai badan gitu. Physically ya. Diukurnya physically. Gitu sih mungkin. Jadi gua mes di situ juga. Jarang orang yang sudah settle kayak lu masih mau nyari gara-gara tanda kutip gitu. Betul. Ngapain lagi sih? Iya, ngapain lagi? Itu pertanyaan banyak orang, Pan, sebenarnya. Cuman ya gue juga niatan gue untuk kayak boxing apa segala macam itu bukan buat pengakuan, bukan. Gue karena lu tahu sendiri gue suka nyoba sesuatu hal baru, explore gitu kayak. Dan gue ngerasa kayak hangat gitu hati gue ketika ada orang yang bisa ngelihat itu gitu, bukan cuma sekedar kayak berapa viewers yang bisa lu ambil, berapa banyak followers yang bisa lu ambil gitu, kayak itu terjadi dengan sendirinya buat gue, dan itu bukan target gue gitu. Target gue itu adalah nyoba hal yang gue penasaran, dan gue tahu sepeda itu bukan olahraga yang murah gitu, Pan. Dan gue baru mampu sepedahan tuh kayak kita tuh berarti kita baru mulai umur 34, Pan. Iya. 34, 35 lah. Kita baru mulai sepedahan tuh di umur segitu gitu. Dan gue ngerasa kayak gue nggak tahu ya, mungkin di luar sana ada bapak-bapak lain yang mungkin jiwanya itu sebenarnya explore. Iya. Tapi terkungkung entah pekerjaan, entah apa. Dan gue ngelihat itu di komunitas sepeda ya, kayak Sabtu Nanjaking, dengan teman-teman lu yang hari biasanya mereka kerja kantoran dan segala macam. Menurut gue tuh kayak gila ya, orang bisa seniat itu untuk prepare, untuk menyiapkan badannya, niatnya.
istirahatnya untuk nyambut besok kita bakal jauh nih gitu, kayak man, it's art man, ini tuh kesenian sebenarnya. Cuman banyak orang ya jadinya mikir negatif soal pesepeda ya, karena mungkin pesepeda yang gaya, yang mahal, yang ngebut, yang kayak gimana, yang menurut gue kayak nggak nyapa. Iya. Dan gue tuh beruntungnya gue ketemu sama Pandu tuh di awal-awal tuh, karena anak-anak gunung tuh harus hormat warga sekitar. Siapa yang in charge di situ, lu harus tahu namanya siapa. Dan menurut gue tuh lu mengaplikasikan itu ke sepeda tuh, men, itu hal yang mungkin gak dilakukan sama orang sepedaan yang lain gitu. Iya sih, soalnya gue diajarinnya kayak gitu-gitu kan ada materinya kan, sosialisasi penduduk, peraturan tata tertib kehidupan alam bebas, semuanya dari lu kencing, boker itu diatur lah, kayak ketemu orang, makanya sebisa mungkin gue nyapa gitu-gitu. Tahu nama. Iya, tahu nama. Kalau yang kisru-kisru ya mungkin pesepeda banyak yang rusuh juga ya. Di naik gunung pun juga ada aja yang rusuh-rusuh. Kayak di semua olahraga juga ada sih. Pasti, iya. Iya sih, makanya gue sebisa mungkin apa yang gue pelajarin itu, kebetulan kan gue satu komunitas juga kan, sama Pala juga, jadi ya gue ngaplikasiin barang-barang yang gue dapat aja. Ya, yang jadinya tuh gue kayak secara otomatis gitu, kayak refleks gue tuh kalau ya gue awalnya tuh gue ngerasa kayak semangat pak, nyapa ini pesepeda lain, semangat pak, itu kayak overrated. Karena menurut gue mereka bisa bangun pagi dan bisa di jam segitu tuh, itu mereka udah semangat, bener gak sih, Ban? Iya, bener. Bener kan? Jadi gue sekarang apa ya kata ganti yang gue nyapa pesepeda lain yang tidak meremehkan spek sepeda mereka, tidak meremehkan kayak semangat mereka gitu. Apa ya? Akhirnya gue menentukan kayak, kayaknya ini paling aman nih. Pagi, siang, sore, Pak. Betul. Atau ayo Pak, mari Pak. Itu, ternyata itu. Iya. Dan ternyata jauh lebih welcoming buat merekanya. Netral lah itu. Netral banget. Dan untuk pertama kali dalam hidup gue mencari kosakata yang pas gitu, Pan, anjing, buat nyapa orang anjing. Anjing, karena citra road bike itu udah jelek banget, Pan. Iya sih, buat yang nggak ngerti. Ini tanduk, sorry. Tanduk-tanduk ini tuh udah, ini nih tanduk drifter ini nih. Itu udah di mata orang tuh udah pasti arogan gitu, udah pasti nggak bisa disapa, udah pasti tengil gitu. Iya, padahal kan nggak gitu kan. Iya, gitu. Jadi kayak gue rela untuk lepas dari peloton, di belakang ada yang ketinggalan, ditinggal. Kayak yaudah nemenin yang belakang. Apa yang lu lakukan di awal ke gue, itu gue lakukan ke grup-grup gue yang lain gitu. Kalau nggak ada yang peduli, ya udah, kilometer segini mah gue bisa kok gitu. Speed segini gue bisa kok gitu. Tapi gue nggak mau teman gue tidak menikmati perjalanan sama seperti apa yang lu lakukan ke gue gitu. Itu nyangkut betul di gue, Pan. Jadi kayak pas gue lagi di belakang, lagi jadi ya tim sweeper lah ya bilangnya. Tim sweeper belakang. Ya udah gue nyapa. Ternyata nggak masuk grup peloton lebih menyenangkan buat gue. Gue bisa nyapa siapapun tanpa harus fokus dengan depan belakang, average speed. Iya. Dan itu jauh lebih fulfilling buat gue dibanding kayak gue ngejar speed gitu. Yang makanya kayak lu bilang sama gue kayak, gue tuh pengen tuh lu dapat sponsor dari sini, lu tuh bisa hidup dari sepeda gitu. Kayak gue bilang, Pan, nggak bisa gitu lah, orang yang sepedaan tuh banyak. Gue bilang kayak enggak, lu tuh ninggalin keluarga lu tuh konten kreator, lu tuh komedian, lu tuh ninggalin banyak hal gitu untuk lu bisa ngerjain ini gitu. Kalau lu ini nggak menghasilkan tuh lu bilang kayak sayang gitu. Iya. Itu obrolan kita yang lagi mabuk-mabukan juga kan tuh. Betul. Di atas. Betul. Lagi nonton, kita mabok sambil nonton Bentang Jawa ya kan? Iya. Iya, dokumenter Bentang Jawa kita tonton kan tuh, Pan. Iya. Ya, tapi emang iya sih, maksudnya
ya lu udah kayak gini gitu, selagi lu bisa manfaatkan gitu ya. Iya. Dari benefit lu fisikal dapat, ya dari segi ekonomi kenapa enggak gitu kan. Iya. Sikat aja semuanya. Itu tuh, maksudnya kayak kok lu bisa gitu kayak berpikir seperti itu sejauh itu gitu, dan padahal kayak orang-orang yang nggak deket banget sama gue aja bisa kayak kok bisa nama gue yang keluar gitu namanya ketika mereka lagi butuh uang gitu. Lagi sulit lagi apa, terus kayak anjing nih, dalam satu kehidupan tuh berapa banyak sih orang yang nemuin teman kayak begini gitu. Yang apa ya, yang tahu kapasitas lu seperti apa, tahu secara apa namanya, secara karir lu di mana gitu. Terus kayak lu bilang kayak, "Us, kalau bisa ada sponsor mah apa, gue mah nggak apa-apa, gue mau lebih jauh sepedahannya apa gimana, lebih hardcore gitu." Kayak lu tuh ninggalin keluarga lu. Nah di pikiran gue kayak, kan Pan lu juga ninggalin keluarga juga gitu. Maksud gue tuh kayak, ya sama-sama lah. Iya kan, sama-sama lah. Gimana caranya kayak gue akhirnya bisa willing untuk masuk ke komunitas sepeda. Gue willing untuk kayak kenal sama, karena biasanya gue tahu tuh kayak komunitas tuh kayak sumber masalah sosial gitu loh Pan. Kayak tiba-tiba ada yang nyolong duit, tiba-tiba ada yang pengen bersinar sendiri gitu. Yang kayak gitu-gitu kan. Iya, ada aja mungkin. Penyakit semua komunitas gitu. Tapi kayak pasti kayak gue willing untuk kayak kenal, untuk kayak tahu gitu, kayak gue pengen bisa bantu ya. Kalau misalnya gue dapat sponsor apa, gue dapat apa segala macam, gue pengen kayak teman gue juga ngerasain gitu, karena gue tidak bisa mungkin mengenal jalanan ini, rute ini, kesenangan ini, kedalaman ini gitu kalau nggak ketemu sama mereka gitu. Journey sepeda itu ternyata keruh, nggak jernih ya, nggak jernih Pan, itu jokesnya di situ Pan. Jernih sama journey jauh anjir. Jernih Ya bisa lah tipis. Deket Pan, lu aja lu emang gak suka orang bercanda, emang gak suka lu Pan. Gue merasakan sepeda yang bukan karena gue menaiki sepeda yang paling mahal, tapi karena gue bersama dengan orang-orang yang mahal gitu loh Pan. Anjay. Paham gak sih maksud gue? Kayak gue mungkin kalau gue salah tongkrongan, gue gak ketemu orang-orang ini gitu. Yang mementingkan average, atau mungkin mementingkan jersey, bib dan segala macam, atau mungkin sepeda gitu, yang menurut gue itu berpengaruh dengan performance sebenarnya. Ngaruh banget. Ya gue juga menyadari itu gitu. Jadi kayak cuman kan karena gue memulai sepeda ini dengan nanjak tai sama lu itu, jadi gue ngerasa kayak gue tuh adik sama keberisikan di kepala yang kita harus hadapin satu-satu ketika kita lagi nanjak dan long ride itu loh. Masokis lu ya berarti. Semua masokis anjing. Lu tahu nggak istilah, gue juga baru dengar di kuping gue. Waktu habis tabrakan itu gue ketemu di Charlie Bike sama Ko Edwin, sama Ko Charlie apa segala macam. Terus kayak ada istilahnya masa kayak gini Pan. Dia kuat suffering nggak anjing? Oh, bahasanya suffering Pan. Ngeri. Ternyata buat orang-orang yang suka long ride itu ternyata emang semuanya masokis. Semuanya tuh suka suffering, dan sufferingnya itu menurut gue penderitaannya itu tuh, kita tahu itu penderitaan tuh nggak tahu kenapa kalau kita lagi di hidup kita ngerasa kalau penderitaan itu bisa kayak anjing nih, kok gue kayak gini sih, kok hidup kayaknya nggak adil sama gue gitu. Iya. Tapi itu pertama kali dalam hidup kita tuh ketika kita sepedahan long ride dan nanjak gitu, kayak nggak, penderitaannya itu pasti ada akhirnya. Iya. Untuk pertama kali dalam kepala gue Pan. Iya. Kayak teman-teman kayak, Us, berapa tanjakan lagi nih? Beneran ini kelar kok gitu. Jadi kontemplasi jadinya itu, kita. Pan. Itu yang akhirnya jadi nyangkut di kepala gue, kayak ternyata sarana berpikir, sarana untuk kayak orang healing di Ubud, kayak enggak, mendingan lu ke Pabangbon deh sama teman-teman lu. Bisa. Coba deh lu sepedahan dari rumah lu, entah rumah lu di Depok atau di Cijantung atau mungkin di Ciputat atau mungkin di Pamulang, lu berangkat deh ke Pabangbon. Bener. Sampai Cisaladah tapi ya. Iya. Menurut gua
kayaknya lu akan menemukan sesuatu hal yang ketika lu putus asa dan lu nggak ada yang bisa diandelin kecuali badan lu gitu. Iya. Berapa banyak pekerjaan yang pada akhirnya lu harus mengandalkan tubuh lu gitu, Pan. Iya. Ada yang bisa bantuan, bisa apa, bisa itu kita kayak gue mau nelpon orang yang paling sayang sama gue aja buat kayak jemput gue dong di sini, nggak tega, Pan. Iya. Kayak nggak, ini terlalu chaos sih untuk kayak lu datang ke sini nih, jalannya terlalu terjal gitu, kayak terlalu rusak juga, ada semi gravelnya juga kan di situ kan. Iya. Kayak semuanya tuh kayak berantem gitu di kepala gue butuh bantuan, tapi ada teman gue di sini, tapi sebenarnya gue pengen pulang, tapi kalau pulang orang yang ngejemput jauh, tapi gue happy, tapi gue sedih, anjing. Roller coster emotion lah, semuanya ada. Sama kayak jalanannya. Iya, naik turun. Wah, intinya mah terakhirnya, ya mungkin ada gue juga nggak membantu 100%. Yang gue kan lu juga, mau dorong pun kan lu juga. Cuman lu, kaki lu sama Tuhan ada yang tahu. Mungkin kalau trip pertama gue nggak sama lu, dengan kondisi rute se ekstrim itu, mungkin gue nggak bakal sepedaan lagi, Pan. Karena sebenarnya penyelamat dari semua kesulitan itu ternyata, anjing, kita tuh ternyata nggak butuh teman yang kita banyak gitu, yang bisa kayak sugar coating gitu. Oh iya. Ngedukung sugar coating sama orang yang emang bener tahu kita, terus kayak ngomongin hal-hal yang kayak tahu seluk-beluk soal kita, terus kayak lu ngomongin itu kayak, lu tahu nggak kenapa gue ajak lu kesini? Karena dari semua teman-teman gue rasa lu tuh mampu kesini. Kalau gue ajak si ini, gue nggak yakin dia mampu. Tapi lu mampu gitu. Gue ngerasa lu pasti bakal mampu gitu, kayak lu tuh explore, lu tuh gini. Anjing, itu di momen itu nggak tahu kenapa nangis ya pada berdua ya, pada. Enggak, gue nggak nangis. nangis. Susah emang abang-abangnya seluruhin ya emang. Nangis dan momen-momen itu tuh gue nggak tahu itu bukan karena apa ya? Ya nangis karena narkoba, nangis karena ada substance gitu, kayak enggak. Semuanya tuh ngomong gitu, bla bla bla, terus dia tahu gitu apa yang gue rasain tuh, dia tahu, terus kayak gue care sama dia kayak gimana apa segala macam. Kenapa gue mau kesini tuh karena gue percaya sama dia gitu, terus dia percaya sama gue, kayak wah kontol nih, gue bilang kayak udah lama lagi nggak ngerasain hal kayak gini. Dan gue tuh apalagi semenjak jadi bapak gitu, banyak cosplay kan di rumah kan, kayak kondisi apapun kan kayak kayak bebe aja, kayak apa, ke anak lah, apalagi ke anak gitu. Kayak anjing, gue boleh ya, ternyata boleh loh begini. Boleh lah, sah itu. Iya kan, boleh loh begini. Dan gue juga kaget, ini Pandu tuh salah satu abang-abangan lah menurut gue, ada di Seluduk lah gitu, kayak kemana-mana ada aja temennya gitu. Terus kayak ada di momen itu kayak sepedahan loh ini tuh bukan terapi yoga, bukan. Dan itu melegakan banget, Pan. Itu titik itu gue ngerasa itu melegakan buat gue. Soalnya kondisi kayak gitu juga yang kita omongin tuh nggak ada yang klise. Iya langsung kan? Langsung aja. Langsung kan, itu kan semuanya kan. Nggak ada filter. Jadi kondisi kayak gitu kan, kita ibaratnya di push abis dari subuh. Sampai malam tuh jam 9 malam. Kepapar ke expose matahari, apa capek lu. Ya angin, ya dingin ya. Sleep deprivation, lu kurang tidur juga kita. Kurang makan, makan. Apa bahasa lu? Apa? Kalau belum tidur terus sepedaan apa? Ajian ora turu. Itu kontol lah anjing. Itu dari abang-abangan Benjau. Nih, dan maksudnya gue tuh berapa kali gue ngeceng-cengin dia kayak kagak bakal masuk, Pan, Benjau, Pan, gak bakal masuk, masuk anjing. Yang lain pakai SRAM, pakai Shimano yang kayak Qs yang bisa sampai 50, 52 sprocket belakangnya kayak pakai Claris anjing, speed 8 anjing. Entry level Shimano. Enggak, tapi gini, karena gue kan adanya ini. Terus gue juga nggak mau pusing kan. Gue tuh paling gampang banget overwhelm gitu. Apalagi kalau
anjir gue harus beli ini. Jadi burnout sendiri gue. Jadi apa yang ada, gue juga pakainya kan lokal nih kan, masih besi juga kan. Terus gue lihat juga, oh masih ada juga nih ternyata yang pakai besi. Jadi gue make the most of it aja. Gue pakai aja. Bener-bener semuanya diserahkan kepada ridersnya ya. Berarti PR-nya gimana gue bisa ngejar yang sepeda-sepeda spek high end, ya berarti badan gue yang harus di-upgrade gitu. Makanya berhenti merokok kan saya. Terima kasih sudah disupport ini. Full 100% gue ganti. Sekarang nggak ngerokok. Gue nggak tahu ya, mungkin sama aja. Lu kalau nggak ngerokok ngepot, ngefum masih sama aja. Cuman yang gue rasain itu perubahannya signifikan. Dan gitu ya teman-teman ya, maksudnya jangan bilang kayak kerekatan gue pas segala macam Pandu. Tiba-tiba jadi promosi. Iya, maksudnya kayak enggak. Karena gue bilang apa Pandu? Pan, lu ntar benjau. Lu tuh pasti semua slot yang ada di entah di tas lu, entah di tas di sepeda tuh pasti akan diisi dengan hal-hal yang esensial. Iya, betul. Ketika lu harus nyetok rokok berapa slop atau berapa bungkus itu kan makan tempat. Betul. Dari segi waktu juga satu batang rokok gitu. Contoh gue ngerokok paling cepat 10 menit lah. 10 menit. Satu bungkus 12. 10 kali 12 120 menit itu buat sebungkus. Gue 120 menit tuh dedicated waktu buat ngerokok. Ya makanya apa ya, terus gue kalau ngerokok kecapean juga capek kan, dada lu gimana kayak pukul KKJ itu. Coba lu kan. Gue kayak gitu ngerokok, gue nggak bisa berhenti ngerokok kan. Udah coba malah caur itu maksudnya ya gue lu butuh nikotin gitu. Iya, gue belum niat untuk berhenti juga. Terus kalau lu totally stop kan lu jadi mood lu berantakan segala macem. Setuju. Nanti pas gue ngepot, gue cobain ya fisik gue signifikan gitu perubahannya sama gue ngerokok. Dulu gue puncak itu dari Gadok ke Puncak Pas, gue pasti berhenti Alfamart. Harus berapa kali gue pit stop waktu masih ngerokok. Ini kemarin 2 kali semenjak gue ngepot nih pakai FUM. Gue bukan promosi ya. Bukan promosi ya. Gue sama sekali nggak stop. Dan karena kebetulan kan nama BA-nya FUM gitu. Jadi kayak pas dia mau switching, lu coba dulu aja Pan gitu. Gue bilang gitu sama dia. Gue bilang kayak, karena menurut gue dari gue pribadi, gue bertahun-tahun Pan nge-gym. Ketika gue ngerokok, misalkan kayak gue off seminggu aja. Gue seminggu gue begadang, terus gue ngerokok doang gitu. Minggu depannya gue latihan, itu kayak mulai dari nol lagi gitu loh Pan. Iya, ngeriset lagi. Tapi nggak tahu kenapa pas habis ngepot, maksudnya tidak konsumsi tar gitu. Kok nggak 100% kayak kayak mulai lagi dari awal gitu, tapi kayak 50-40% gitu. Lumayan. Iya. Lebih gacor lah. Ya. Lu sempat nge-tweet soal itu juga kan? Soal bagaimana, karena sebelum lu ke puncak itu akhirnya lu latihan ke situ kan lu udah lama nggak sepedaan juga kan karena kerjaan kan? Iya, gue keluar kota tuh berapa kali kan. Wah, itu sih gue bilang kayak ya bersyukur lah, maksudnya gue kayak kalau itu bisa ngebantu lu di benjau gitu, maksudnya ketika warung lagi nggak pada buka tapi lu masih ada baterai dan liquid sih menurut gue. Iya, game changer sih itu. Karena gue diajarin sistem reward soal kayak nyedot pot gitu tuh dari checkpoint kecil, checkpoint gede gitu kayak. Dari situ. Jadi ada target gitu, maksudnya kita nanjak segimana kayak abis ini kita ngerokok, abis ini kita ngepot gitu kayak. Oh ya udah gitu. Itu titik di mana gue ngerasa kayak gue harus bisa ngelewatin jalanan ini tuh karena di depan ada rewardnya nih. Gitu. Benar. Gue nggak bisa support banyak buat dia gitu, kayak tiba-tiba dia juga punya ada penasaran kayak kalau gue ngepot sama gue ngerokok kira-kira lebih kuat yang mana? Yang dimana sebenarnya orang-orang ngerokok kuat pun juga ada ya Pan ya. Banyak kayak Pak D Jogja, Pak D atau mamang-mamang Jawa Barat gitu. Yang udah terbiasa sama tanjakan mungkin bisa sambil ngerokok gitu sambil nanjak jadi bisa. Jadi ini bukan itu, cuman balik lagi ke apa yang lo rasain aja sebenarnya masing-masing kayak gimana rasanya gitu, personal. Dia tuh harusnya pairing sama gua. Dia kan masuk Bentang Jawa yang pairing sama Zikri. Awalnya mau dua sama dia tuh, gua sama dia. Cuman gua bilang kayak sama dia, Pan kayaknya kalau sama gua lu repot dah karena gua
gak banyak sepedahan. Baru mulai kan gue tahun ini kan. Iya. Enggak, mendingan lo main yang lain dah pas segala macam. Mas Zikri tuh junior dia di Mapala di Binus. Senior gue malah. Oh, Zikri tuh senior ya? Masuk Mapalanya dia setahun lebih tua. Cuman kalau akademis tuaan bawah. Gua. Di bawah gue dia. Mas Zikri nih aman nih sama segala macam. Oh ya udah. Jadinya gue bentang Jawa tahun depan sama Eca anjing. Sama gue lagi lah. Ini akan jadi sesuatu sih, Pan. Maksudnya kayak pasti. Di sisi lain, gue pengen lu pakai Ultegra gue. Tapi di sisi lain, kalau ini keliput, maksudnya ini lu masuk under COT, it's something gitu. Jadi makin nggak ada alasan orang untuk nggak ikut benjau. Iya, benar. Ketika yang ikut lomba itu 8 speed. Kan rata-rata 12 speed ya. HN 11 speed, 12 speed kan. Iya, ya kalau punya budget 13 lah, 1 kali 13. Iya, 13. Gue 8 speed. Sisa speednya dari mana? Doa ibu, cuy. Gak usah, Pan. Terlambat Pan untuk lu ngomongin soal doa ibu apa. Udah terlambat, Pan. Dari obrolan kita sepanjang ini kayak udah terlambat, Pan. Ada quotes tuh. Doa ibu seluas langit di atas kepala. Dan aku berlindung di bawahnya. Ngeri, cuy. Teman-teman yang mungkin ngerasa kalau sepedahan itu cuma buat prestis atau mungkin pride ya. Ternyata pride-nya bukan dari seberapa mahal sepeda lu ya, Pan, untuk beberapa orang ya. Iya. Tapi kayak seberapa jauh lu, seberapa disadvantage. Iya. Kayak lu kan disadvantage. Lu pakai Claris 8 speed. Tapi lu bisa sejauh itu. Jadi kan maksudnya buat orang-orang yang punya Claris juga, grup set Claris kan maksudnya anjing bisa dia. Bisa sih kayak yang gue bilang tadi aja, make the most of it aja dengan apa yang lu punya. Yang penting sepedahannya mau lu cuma 5 kilo, 10 kilo. Lu tuh kata-kata yang kemarin dari teman gue yang bilang kayak takut ngerepotin gitu. Kayak misalkan gue gak kuat gitu. Terus gue bilang sama dia kayak, men, lu kalau sama gengan gue mah pasti bakal ada yang nemenin. Maksud gue tuh kayak enggak anak-anak sepeda itu tidak seperti apa yang lu lihat lah gitu. Iya, pasti ditemenin kok. Pasti akan ada sweeper di belakang. Dan di balik sweeper itu juga ada keinginan sweeper untuk kayak ya mungkin anak-anak sweeper tuh bukan berarti juga nggak kuat, tapi kayak pengen sambil ngonten. Sweeper tuh udah pasti yang paling kuat, cuy. Ya. Di gunung, karena di gunung juga begitu. Karena dia harus bolak-balik gitu kan. Apa ya, mental state sih. Mungkin banyak yang teman-teman yang lihat gitu ya. Naik gunung yang paling depan satu rombongan itu yang paling kuat. Enggak, cuy. Yang paling kuat yang paling belakang. Yang nemenin paling belakang. Karena dia nahan pace lama segala macam. Yang sebenarnya itu bukan pace-nya dia kan. Bukan pace-nya dia, itu capek 2 kali lipat. Makanya lu kalau udah nungguin orang di belakang, lu sabi banget. Nah, itu peraturan nggak tertulis sama gue sama teman-teman gue gitu. Misalnya gue yang ngajak lu, berarti gue harus tanggung jawab sama lu full. Mau teman-teman gue duluan, cuman at least kan kita udah ketemu nih di checkpoint ini semua regroup ya. Gitu, mau dia duluan loss aja ya udah lu duluan deh, tapi di checkpoint ini kita regroup. Kita start lagi bareng-bareng. Ya kayak si Carol ngajak temennya Kewer kan dia temenin sampai ketemu checkpoint. Betul. Gitu. True story ya. Udah gitu terus aja. Jadi susah apa ngejelasinnya kalau nggak semua pesepeda itu nggak ambil soal average speed, nggak ambil soal iya gitu. Jadi kayak gimana ngejelasinnya gitu. Jadi kayak gue kayak ya kalau lu mau bareng aja. Cuman maksudnya sebelum itu lu coba buat sepedahan dulu. Iya, gitu. Coba tes dulu segimana limit badannya. Ya, jadi kayak yang paling sulit buat diadaptasiin itu sebenarnya bukan pegelnya, karena menurut gua pegel mah semua orang pegel lah tiap hari lah. Betul. Cuman rasa sakit di bagian-bagian kayak pantat, tangan kebas, lower back, lower back, betul. Jadi kayak sebenarnya mah kalau buat pegel mah kayak semua orang bakal pegel sih di olahraga ini. Cuman kayak gimana caranya kayak pain tolerance lu tuh agak ditingkatin gitu. Dari yang gua 30 kilo pantat sakit, 50 kilo pantat sakit, 80
Patah sakit sampai di 100, sebenarnya di 160 waktu kita 200 itu kan. Di 160 tuh gue patah tuh udah sakit itu. Tangan udah mati rasa itu. Karena belum bike fitting juga kan saat itu kan. Iya, belum. Kalau ada teman-teman yang pengen nyoba buat gue kayaknya spek segini cukup. Iya. Cukup aja. Cukup. Cuman ketika nanti ada kesulitan di atas, lu akan sadar sendiri kalau kayaknya antara gue yang upgrade atau sepedanya yang upgrade. Iya. Itu pasti si ridernya sendiri yang nemuin kan. Iya, dan akhirnya gue nemuin itu kan. Ternyata racikan gue buat di Jakarta, buat ya ikutan rute-rute goblok yang anak-anak tuh kayaknya GRX sudah paling cocok buat gue. Iya. Kayak pas gimana ya? Gue takut ketika mereka gue kasih tahu kenyataannya seperti apa, mereka nggak mau sepedaan lagi gitu. Kalau mereka harus tetap upgrade gitu. Iya. Ya mungkin nggak upgrade yang paling mahal kayak ganti frame atau ganti wheelset itu yang paling mahal ya, apa group set gitu. Cuman sengaja kayak sprocket lu tambahin gitu. Atau enggak lu ganti crank doang gitu. Kan gue yang orang lain nggak tahu kan sebenarnya proses gue dalam 3 bulan itu kan sebenarnya sangat cepat sekali, Pan. Iya, bongkar pasang ini itu gue kan merhatiin banget kan. Karena kan emang kilometernya juga jauh kan. Iya. Bukan karena ini kayaknya kurang gini-gini. Karena emang gue udah ngelewatin tanjakan gradien 25, 28 gitu kayak kayaknya harus ada yang diganti deh gitu. Karena gue kayak nginjek batu. Kalau yang gue lihat ya, maksudnya upgrade yang lu buat itu ya memang perlu buat lu. Lu bukan sekedar BM. Iya. Lu udah lewatin ini kan, lu setiap abis rute susah lu di-upgrade. Iya. Itu kan lesson learn lu sendiri kan. Badan gue ternyata segini-segini. Sama kayak gue. Cuman gue prosesnya kan udah tuh setahun tuh. Gue tadinya pakai sprocket 28, gue naikin lagi 32, ternyata nggak bisa. 34. Ya kayak gitu-gitulah. Dan kadang-kadang kan sebelum orang menemukan detail-detail yang cocok buat dia ini, udah keburu berhenti, Pan. Iya, yang harusnya jangan. Iya. Makanya mindset gue tuh, gue sepedahan bukan olahraga, tapi nongkrong / jalan-jalan. Gue nggak pernah menganggap ini olahraga. Bukan balapan juga berarti ya? Kan enggak. Ya kita nggak kenceng-kenceng banget, setiap sepedahan. Kagak lah, dibanding yang lain banyak yang lebih kenceng, cuy. Kita orang lain kenceng tuh 50 kilo gitu. Ya kita B lah, mediocre lah, standar gitu. Kadang ngebut, kadang pelan. Pengen marah hati gue nih sebenarnya. Mulut gue tuh pengen marah gitu. Di nanjak pengennya cepet, di lurusan ngebut. Lu kayak tadi orang lagi anteng-anteng sepeda, ditarik 40 sama si lontong nih. Gue sebagai teman yang baik kan nggak boleh copot nih. Ya gitulah, maksudnya kadang cepet kadang lambat. Lu gak ngerasa kan kalau lu juga bisa begitu kan? Iya sih. Cuman ya jangan menganggap olahraga lah. Nganggapnya main aja kalau sepedahan. Nih buat teman-teman ya yang mau mulai sepedahan, percaya sama gue, anak-anak ultra, anak-anak nanjak itu dipenuhi sama orang-orang goblok. Udah. Iya. Yeah. Mereka mah nggak bakal komentar soal sepeda lu kurang apa enggak. Mereka bakal nemenin kok. Gobloknya tapi measure approach. Ngerti maksudnya kayak maksa. Iya, maksudnya tapi di sisi lain mereka tuh isinya orang-orang menyenangkan menurut gue. Iya, anak-anak yang nanjak, anak-anak yang ultra gitu, isinya orang-orang menyenangkan sih. Iya. Anak nongkrong lah yang pasti mereka. Iya, yang mereka emang pengen apa ya, banyak orang pengen ngelampiasin kehidupan apa lewat alkohol, lewat apa ini bocah-bocah ini tuh ya alkohol juga, ya nanjak juga gitu maksudnya. Kayaknya kadar gula dalam alkohol kayaknya nggak nutup gitu sama kekurangan gula lu, defisit gula lu dalam hari itu gitu. Nggak impas, defisit. Enggak, defisit. Iya. Berarti next fuel plan kita nggak cuman glukosa, natrium sama air nggak cukup. Ini gini. Alkohol.
Kamu jahat tapi enak gitu kan. Gak boleh. Harus sehat lah. Kita harus mencontohkan diet yang bagus gitu. Takutnya mereka kaget gitu ngeliat anak-anak. Cuman ya itu, maksudnya gue kayak gue ngerasa banyak hal yang bisa lo dapetin selain kayak fitness level gitu, terus kayak dialog di kepala lu, masalah-masalah di kepala lu yang mungkin gue nggak tahu itu akan selesai atau enggak. Cuman bengong gue di motor itu kalah sama bengong gue di sepeda, Pan, ternyata. Karena kenapa? Karena mau nggak mau, ya kalau naik motor gue masih begini, Pan, gini doang. Sedangkan sepeda, lu bayangin aja, kok bisa gitu orang bengong di kondisi nanjak, terus kakinya muter gitu, kok bisa? Yang lo ke Bandung lagi kemarin kan? Iya. Ada bengong-bengongnya itu gue di jalan tuh. Kayak pas di samping gitu, udah di posisi aman gitu kayak. Ada aja dialog yang gak jelas iya. Kan? Tapi lu ngerasain kan pada itu? Ngerasain pasti. Dan gimana cara ngejelasin ke orang kalau dialog itu tuh mengebantu? Itu by experience sih. Iya, dan maksudnya kayak ini bukan soal cepet-cepetan atau stay on a group gitu, tapi kayak ketika orang di jalan lurus itu bisa bareng-bareng ya bisa in a group gitu. Tapi di tanjakan semua orang misah, semua orang mulai dengan pace-nya masing-masing gitu, Pan. Itu the art of cycling menurut gua. Ketika orang ketemu masalah tuh ada orang yang kayaknya pilon, kayak santai aja lah gitu. Ada yang kayak ini kenapa ini terjadi sama hidup gua gitu. Termasuk gue gitu maksudnya kayak. Dan gue bilang ini tuh latihan yang dimana anak-anak yang lain bilang kalau ini tuh wisata, kan goblok gitu. Gimana ya cara ngasih tau orang kalau sepedahan ini tuh pencerahan gitu. Iya. Kayak revelation. Enlightenment lah ya. Enlightenment gitu, kayak ya lu nggak mungkin bisa dapat enlightenment kalau lu datar gitu. Iya. Atau kilometer rendah tuh kayaknya nggak dapet enlightenmentnya. Fitness level mungkin lu bisa dapetin dari situ, dari average speed, dari apa segala macam. Cuman kayak enlightenment tuh emang harus putus asa, Pan. Emang harus bidon kosong. Iya sih, itu kan kalau hal-hal kayak gitu kan spiritual ya, maksudnya lu transcendental gitu ke atas, lu kontemplasi, doa, itu kan saat lu udah crossing the threshold. Kayak ibarat tuh sukma tuh setengah udah lewat tuh, kayak udah lepas dari badan kita setengah gitu. Lu udah capek banget, nanjak, bidon lu gak ada air, panas bisa 39, 38 derajat, bisa sampai 40. Cuman diantara lu mau mikir atau lu pingsan gitu aja kan? Iya. Kalau kita ngikutin flow-nya alam bawah sadar mah pingsan itu. Iya, itu kan in between kan lu. Iya, in between. Iya, gua harus tetap jalan. Tapi gua tahu kalau ini tuh gua udah gak kuat nih gitu. Dalam bersepeda itu antara sepeda aman badan gak aman, kalau terjadi sesuatu ya, entah crash atau apa. Antara sepeda aman badan gak aman atau badan gak aman sepeda aman ya. Iya. Itu gua akuin sih. Cuman kan lu kan disundul juga dari belakang, jadi nggak bisa milih. Iya. Nggak ada pilihan gitu. Kalau misalnya lu jatuh sendiri kan ada millisecond gitu kan. Lu main game pasti reaction time lu cepet lah. Iya. Millisecond lah. Cuman kan lu disundul aja kan. Kalau gua kan jatuhnya karena sendiri kan. Jadi di millisecond tuh subconscious gua nggak punya uang buat ganti, uang buat ganti. Jadi tubuh yang korban. Oh, kalau luka bisa sembuh, tapi kalau lecet harus dicat ulang. Kena gigi. Mesti ganti-ganti juga dong. Ompongin aja lah. Anjing. Aduh. Cuman ini Pandu ini kali di awal sepedahan gua tuh
tiap kali dia nginep di rumah gue, ini apa ini lumayan sering lah kalau kita habis long ride itu nginep di rumah gue. Kayak atau sebelum long ride itu kita bareng gitu, mestinya nginep di rumah gue gitu, kayak nonton terus kayak Pan bener aja Pan, ya sambil minum kayak gini nih hidup nih, kayak ntar begini nih Pan nih, iya nih kita nonton yang orang balapan Tour de Ambarukmo kayak yang POV kan, yang nggak ada musik, nggak ada apa, cuma orang ngap-ngapan napasnya ASMR anjing. Itu kayaknya kalau orang nggak tahu kita nonton begituan dikira nonton JAV kita. Betul. Fix. JAV tapi monolog. Iya, nggak ada desahan perempuan soalnya. Iya bener juga sih. Gue tidak pernah menyangka dari sepeda ini, gue tiba-tiba kepikiran buat kayak triathlon, buat Ironman gitu kayak. Yang dimana di situ gue ngerasa kayak postur gue mendukung gitu, kayak bisa lah. Kayaknya dan pas juga momennya kayak gue tuh nggak pengen punya badan kayak Goku gitu lagi, udah nggak ada kepikiran buat kayak punya badan estetik itu, udah nggak ada gue. Yang sculpting garis-garis sana sini gitu ya. Iya, udah nggak ada tuh Pan gue. Tiba-tiba ketemu sepeda, terus kayak ini cardio, ini endurance gitu, kayaknya gue lebih perlu ini sih gitu. Di sisi lain ya, maksudnya di ya apapun itu yang terjadi dengan sepedaan gitu, dengan kedalamannya, dengan apa segala macam, maksudnya kayak nggak, kayaknya buat estetik tubuh tuh gue kayak perlu, kalau gue pakai jersey gitu kayak cuma perlu bahu gue bulat sama kelihatan bicep sama tricep gue nyala, udah gitu aja udah. Iya. Nggak perlu gede gitu, maksudnya nggak perlu gede gitu, yang penting ada definisi otot di situ gitu, ada kayak volume lah. Lumayan ada di situ gitu, jadi kayak bisa gue kejar gitu. Ini masih bisa menjadi hal yang menurut gue prestasi di atas umur 30 tahun tuh. Ya iyalah, buat diri sendiri prestasi bisa loh itu. Kan prestasi gak harus dapat medali kan. Winning streak kecil-kecil aja tiap hari. Kayak kopi lo enak kalau gue ya. Pagi-pagi nih bikin kopi gue enak. Ya winning streak pertama nih. Iya. Lo main ML kan masih maunya winning streak terus kan. Iya. Ya bikin sendiri aja. Kecil aja gitu ya. Kecil aja. Kalau gue nggak sama. Maksudnya kayak pas tiba-tiba kayak di umur segini orang punya ini kayak lo udah sejauh ini sepedahan, lo nge-gym tiap hari masih bisa. Iya. Karena kan kayak kadang-kadang tuh patokan hidup gua buat orang lain nggak sama nih, maksudnya kayak gua tuh pengen apa ya, make the full of it gitu, kayak ya badan gua tuh gua pengen tahu kaki gua tuh bisa sampai mana gitu. Iya. Dengan kurun waktu sekian gitu. Ternyata sepeda tuh ternyata anjing, mau lu bilang kayak dibanding lari, sepedaan itu tetap kegolong lebih mudah gitu ya, memang. Iya, buat stres ke badan. Lebih iya. Lighter lah dibanding lari gitu kan. Cuman anak lari nggak bisa kurang tidur tuh. Sepedahan yang bener juga nggak bisa, Pak. Iya. Semua anak-anak ultra kan begitu tidurnya. Iya sih. Bisa lah, kita lari makanya. Kita begadang. Kita buktikan. Kalau ajian orang turu bisa dilari juga, Us. Nggak perlu, Pan. Asli, itu pembuktian nggak perlu, Pan. Ya karena gue tahu berat badan gue sekian. Gue tahu ketika gue lagi nanjak tuh berat badan tuh mempersulit gitu. Jadi kayak kayaknya paling bener gue nurunin berat badan gue sampai 80 atau 85 gitu. 85 ya. Lah, lu 80 kekurusan. Iya sih. ...85 terus kayak coba buat sepedahan. Karena berat segitu kayak cocok gitu buat kayak triathlon, Ironman gitu. Iya. Peter Sagan aja berapa waktu itu kita cari? 78 ya? 78 Peter Sagan. Padahal kita pikir 80-an Iya, karena badannya tebek banget kan, gede banget kan.
Itu sih menurut gue itu cukup sih, Pan. Maksudnya kayak gue pas masuk, gue kepikiran buat kayak triathlon, kayak Ironman gitu, kayak gue emang pengen nge-build anak gue jadi atlet renang gitu. Terus kayak kalau gue bisa berenang lebih cepat dan lebih kuat gitu, kayaknya gue bisa jadi patokan dia nih gitu. Ya jadi role model lah. Iya, jadi kayak oh anjing bapak gue nyebrang laut anjing gitu, kayak masa gue di kolam kagak bisa lebih cepat daripada dia gitu. Kayak ada kecil kayak gitu kayak kenapa kayak anjing triathlon kenapa pas banget gitu, kayak si Cio passionnya di renang. Terus kayak gue dalam pencarian ini tuh kayak wah ini bisa support anak gue nih gitu. Iya. Berarti jangan Ironman, Norseman. Enggak, gue udah nonton anjing bareng sama lu. Yang di Norway. Enggak perlu. Bisa us. Fix udah. Norseman tuh buat orang-orang Asia yang di iklim tropis tuh menderita, Pan, itu, Pan. Bisa. Lu udah fix. Lu tuh udah built for endurance, anjay. Hybrid atlet. Hybrid tai. Atlet mah ya emang harus kardio sama strength anjing. Iya, udah harus paket itu mah. Sosokan bikin hybrid atlet anjing, emang propaganda Amerika, emang ada-ada aja emang. Thank you, Pan. Sabi.